warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Salim. Di sini saya akan memperkenalkan 8 perbankan syariah dan bank konvensional. Di sini ada sistem perbankan di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan. Kedua sistem perbankan yang tersebut adalah bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional tentu sudah sangat akrab dengan masyarakat di Indonesia. Lantas, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Perbedaan keduanya akan dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama di Indonesia atau UMI. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka menyalurkan dana, memberikan dan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli atau bagi hasil. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan secara konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandasan hukum formal negara. Ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional, bahwa prinsip bank syariah yang diatur dalam Fatwa UMI seperti di dalamnya prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, resmi atau serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Di sini ada UU Perbankan Syariah juga menghambatkan berdasarkan perbedaan bank syariah dan bank konvensional tadi untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana nasional lainnya, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Di dalam perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini, bank syariah dan perbankan konvensional bersinergi untuk mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Secara umum, perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada bentuk usaha. Bank syariah terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat secara BPRS, dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa riko dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembiayaan. Di sini ada prinsip. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip perbankan konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip perbankan syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keunggulan serta aktivitas keuangannya mengatur prinsip yang Islam. Di sini ada tujuan dan fungsinya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada tujuan. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan atau profit saja. Melalui situs resmi OJK menjelaskan bahwa perbedaan bank syariah dan bank konvensional dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Di samping perbedaan bank syariah dan bank konvensional, terdapat tujuan bank syariah yakni untuk menunjukkan pelaksanaan pembangunan nasional dan dalam rangka meningkatkan keadilan bersama dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sementara fungsi bank syariah berdasarkan perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah: 1. Bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Dua, bank syariah dan bank UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, hibah atau dana nasional lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Tiga, ada bank syariah dan bank UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Empat, ada pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan keuntungan peraturan perundang-undang. Di sini ada sistem operasional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada sistem operasional yang berlaku pada perbankan konvensional. Biasanya menerapkan suku bunga dan perjanjian umumnya yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Dalam hal ini akad antara akad pada pihak bank dan pihak nasabah dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga. Hal tersebut ini juga menjelaskan perbedaan dengan bank syariah. Pada praktek, bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nasabah atau pihak bank nasabah. Dalam ini, pihak bank nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli dan pengawasan kegiatan. Sebenarnya pengawasan kegiatan bank konvensional dan bank syariah sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Tetapi yang membedakan terletak pada pihak pengawasannya. Semua aktivitas bank konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan kegiatan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawasan Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Hubungan nasabah dan bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada hubungan antara nasabah dan bank. Pada perbankan konvensional, umumnya hubungan antara dan pihak bank yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak bank berperan sebagai debitur. Sedangkan hubungan antara nasabah dan bank syariah terbagi ke dalam 4 jenis, di antaranya penjual, pembeli, kemitraan sewa, dan penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjualan dan nasabah. Sebagai pembeli jika menggunakan akad murabah atau istilah dan salam. Sementara itu pada akad musyarakah dan mudarah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Di sini ada pengelola dana. Pengelola dana juga termasuk ke dalam perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelola dana di dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, bank syariah melakukan pengelola dana berdasarkan aturan Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam. Nah, di sini ada kesepakatan yang berlaku. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari kesepakatan formal yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Pada perbankan syariah terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah bisa sah. Denda. Penerapan denda juga harus dalam satu perbedaan bank syariah. Dalam bank konvensional, pada bank konvensional biasanya terdapat denda yang harus dibayar oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu,
Besaran bunga atau dendanya pun bisa meningkatkan bila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada bank syariah umumnya tidak akan diatur denda seperti itu. Sebagantinya pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan bersama. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional pada hakikatnya merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah sebagai perbedaan bank syariah dapat berkonvensional harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan pasal. Prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang mencakup fundamental karena eksistem dari bank syariah sendiri didasarkan oleh prinsip-prinsip Islam. Itulah penjelasan mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional beserta tujuan, fungsi, penanggung jawab, hingga daftar istilah di dalamnya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini bisa membantu Anda memahami seluruh bentuk terkait aktivitas perbankan syariah yang sudah mampu hendak Anda dilakukan saat ini. Komitmen CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga perbankan syariah akan memberikan kemudahan dalam mengembangkan taraf hidup yang lebih baik. Itu saja materi dari saya, dan di sini saya akan membahas materi-materi sebelumnya yang sudah saya bahas. Dan di sini saya akan membahas perbedaan bank syariah dan bank konvensional terdapat pada prinsip pelaksanaannya. Bank konvensional umumnya didasarkan pada peraturan atau kesepakatan bersama. Sebaliknya, bank syariah adalah bank yang mengatur prinsip syariah atau prinsip Islam. Dan di sini bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Di antaranya, di sini ada prinsip bank syariah menerapkan prinsip syariah Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta fatwa ulama, sementara bank konvensional menerapkan prinsip yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional. Dan ada sistem bunga. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dan ada tujuan. Bank konvensional bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah bertujuan untuk mencari keuntungan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan ada sistem bagi hasil. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitas, sedangkan bank konvensional tidak. Ada zakat. Bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, sedangkan bank konvensional tidak mengeluarkan zakat. Dan di sini ada denda. Bank syariah menerapkan denda syariah atas keterlambatan pembayaran, atau sedangkan bank konvensional menerapkan dana konvensional. Dan ada pengawasan. Bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris. Dan di sini ada kelebihan lembaga keuangan syariah. Ada apa yang menjadi kelebihan dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah diantaranya. 1. Ada akad sesuai dengan syariah Islam. Nasabah maupun calon nasabah lembaga keuangan syariah yang ingin menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak perlu khawatir karena dia dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah. Terdapat 2 akad yang ditawarkan pada dasar. Kedua akad tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam yang berlaku, yaitu 1. Ada akad murabah yang artinya nasabah memberikan izin kepada bank untuk mengelola aset lancarnya di industri yang menjamin kehalalan. 2. Ada akad wadiah, yaitu nasabah hanya menyimpan uang saja. Pihak bank tidak boleh menggunakan uang atau mengelola uang di suatu industri apapun. 2. Ada mempunyai produk yang tidak tersedia bank konvensional. Bagi Anda yang ingin menabung dengan tujuan untuk beribadah haji di umroh, bisa menggunakan jasa perbankan syariah. Kelebihan lembaga keuangan syariah. Adapun yang menjadi kelebihan dalam transaksi dengan lembaga keuangan syariah di antaranya. 1. Ada akad sesuai dengan syariah Islam.
nasabah maupun calon nasabah lembaga keuangan syariah yang ingin menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka tidak perlu khawatir karena di dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah terdapat dua akad. Tawarkan pada dasarnya kedua akad tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam yang berlaku, yaitu akad murabah yang artinya nasabah memberi izin kepada bank untuk mengelola aset lancar yang di industri yang menjamin kelelahan. Dua, ada akad hawadiah, yaitu nasabah hanya menyimpan uang saja. Pihak bank tidak boleh menggunakan uang atau mengelola uang di sesuatu industri apapun. Di sini ada mempunyai produk yang tidak tersedia di bank konvensional. Bagi Anda yang ingin membangun dengan tujuan untuk beribadah haji dan umroh, bisa menggunakan jasa perbankan syariah sebagai wadah untuk menyimpan dana. Selain itu, terdapat juga produk lainnya yang hanya ada di perbankan syariah seperti tabungan, kurban, wakaf, dan deposito syariah untuk investasi. 3. Tidak ada bunga bagi hasil, dijauhi dari riba. Perbankan syariah tidak menerapkan adanya sistem bunga nasabah seperti bank konvensional, melainkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dimaksud yaitu memberi keuntungan berisi dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Dasarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah merupakan hasil musyawarah pihak bank dan nasabah pada saat dilakukan akad. Dan kekurangan lembaga keuangan syariah, ada perbankan syariah mempunyai beberapa kelebihan yang telah dipaparkan. Selain memiliki kelebihan, perbankan syariah juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya ada 1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pelayanan dalam perbankan syariah yang dilaksanakan secara profesional harus diikuti dengan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pengetahuan akan perbankan syariah. Saat itu, wadah pendidikan berbasis syariah masih terbilang minim. Beberapa di antaranya yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Wirawijaya, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, dan Universitas Pendidikan Indonesia atau Gustani 2018. Minimanya jumlah akademi perbankan syariah membuat ekonomi konvensional lebih prioritaskan. Hal itu berdampak diabaikan nilai-nilai yang terdapat pada perbankan syariah dalam ekonomi Islam. Salah satu upaya yang dapat dijalankan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam perbankan syariah yaitu dan cara mengembangkan sistem pendidikan yang bisa memberikan pengajaran hard skill maupun soft skill sehingga menghasilkan lulusan yang mengerti dalam paham mengenai perbankan syariah yang diharapkan dapat meningkatkan integrasi bank syariah di lapangan masyarakat yaitu nasabah dan calon nasabah. 2. Ada literasi keuangan syariah yang masih minim. Literasi keuangan syariah per tahun 2019 berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencapai angka 8,93%. Angka ini jauh berbeda dengan literasi keuangan nasional yang mencapai 38,03%. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga baru mencapai angka 9,1%, sedangkan tingkat industri bank konvensional berasal dari angka 76,19%. Peran daripada inklusi muda sangat diharapkan guna mendorong kaum milenial untuk melirik perbankan syariah sehingga diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai lembaga keuangan berbasis syariah kepada para pengikut. Dengan cara ini, generasi muda akan lebih mudah dalam memperjalani dan memahami perbankan syariah, sehingga generasi muda bisa bertransaksi pada sektor perbankan syariah. 3. Ada lembaga keuangan syariah masih sulit berkompetensi dalam segi purchase. Sebuah industri yang bergerak dalam bidang jasa sangatlah penting mengenali bentuk pasar. Bentuk pasar ini akan menentukan perilaku yang diambil oleh konsumen, dalam hal ini nasabah dan calon nasabah, sehingga dapat mempengaruhi penetapan harga, keputusan investasi, penggunaan faktor produksi, dan perilaku manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, ada penyediaan jasa perbankan syariah. Bank bersaing untuk memberikan purchase terbaik kepada penggunaannya. Menurut Kasir, 2010 persaingan perbankan syariah di Indonesia berbentuk monopolistik dan kontestabil, tidak sempurna. Selain itu, perbankan syariah juga mempunyai ruang lingkup terbatas, seperti basis konsumen yang lebih sedikit dan produk yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, perbankan syariah perlu memiliki investasi berkelanjutan agar bisa menarik minat pihak ketiga untuk menginvestasi dana
sehingga basis kegiatan perekonomian syariah menjadi lebih luas dan tingkat risiko bisa dikurangi. Sebaliknya, tingkat pengembalian atau rate of return bisa ditingkatkan. Dan ada juga yaitu interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi terjadi di fase tradisional dan modern dengan bentuk interaksi yang beragam. Satu, ada transaksi perdagangan. Interaksi antar penjual dan pembeli di pasar tradisional dan modern merupakan bentuk transaksi perdagangan. Dua, ada tawar menawar. Yang lagi interaksi yang terjadi di pasar tradisional adalah tawar menawar harga. Dan juga ada pertukaran informasi. Interaksi yang terjadi di pasar adalah pertukaran informasi. Misalnya ada calon pembeli menanyakan harga, jenis, dan kesediaan suatu barang atau jasa. Di sini ada service. Pasar modern mengusung servis di mana pembeli bisa langsung melihat harga suatu produk tanpa harus bertanya ke penjual. Interaksi sosial di bidang ekonomi lainnya misalnya ada pembeli bahan bakar, bensin di tempat BOM bensin, dan ada menanyakan sektor barang lewat pesan singkat kepada penjual yang menjual produk lewat transaksi online. Dan juga ada interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi terjadi di pasar tradisional dan modern. Ada lembaga pemerintah. Satu, Bank Indonesia atau BI mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Dua, ada otoritas jasa keuangan atau OJK mengawasi dan mengatur lembaga keuangan syariah. Tiga, ada Kementerian Keuangan mengembangkan kebijakan dan regulasi. Empat, Kementerian Agama mengawasi dan mengatur masalah syariah. Di sini ada lembaga keuangan. Satu, Bank Syariah menyediakan jasa perbankan syariah. Dua, ada BPR Syariah atau menyediakan jasa perbankan syariah di tingkat lokal. Tiga, ada asuransi syariah menyediakan jasa asuransi syariah. Empat, ada reksadana syariah mengelola dana syariah. Di sini ada lembaga pendidikan. Satu, ada Universitas Islam di Indonesia atau UII. Dua, ada Universitas Trisakti. Tiga, ada Institusi Bankir Indonesia atau IBI. Empat, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam atau STEI. Di sini ada industri pendukung. Satu, industri teknologi informasi atau IT. Dua, ada industri keuangan digital. Tiga, ada industri asuransi. Empat, ada industri pembiayaan. Lima, ada industri pengelola dana. Dan juga ada lembaga profesional. Satu, ada asosialisasi Bank Syariah di Indonesia atau ABSI. Dua, ada asosialisasi perusahaan pembiayaan Indonesia atau APPI. Tiga, ada asosialisasi reksadana Indonesia atau ARDI. Di sini empat, ada institusi akuntansi publik Indonesia atau IAPI. Di sini ada lembaga internasional. Satu, organisasi kerjasama Islam atau OKI. Dua, ada Bank Pembangunan Islam atau BPI. Tiga, Dana Moneter Internasional atau IMF. Empat, Bank Dunia. Di sini ada peran. Satu, perbankan, regulasi dan kebijakan. Dua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Tiga, mengembangkan infrastruktur. Empat, meningkatkan profesional atau SDM. 5. Mengembangkan produk dan jasa. 6. Meningkatkan kerjasama internasional. 7. Mengawasi dan mengatur lembaga keuangan syariah. Di sini juga ada otoritas jasa keuangan atau OJK terbentuk. Bank Indonesia atau BI berfokus pada kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Sementara itu OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modern, perasuransi dan dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Di sini berikut ada beberapa perubahan peran BI setelah kehadiran OJK. Satu, pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. BI mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang berkaitan dengan mikroprudensial kepada OJK. Di sini ada regulasi kebijakan moneter. BI tetap melakukan pengaturan perbankan yang berkaitan dengan mikroprudensial seperti menetapkan kebijakan moneter dan menjaga terkait perbankan seperti suku bunga dan likuiditas, dan juga ada koordinasi dengan OJK. BI dan OJK berkomunikasi dalam berbagai tantangan struktur finansial stabilis atau PSB dan Basel Committee on Banking Supervision
Selanjutnya ada Bank Indonesia atau BAI melakukan beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Di antaranya satu ada memperkuat sinergi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Dua, ada mendorong perluasan instrumen sertifikat pengelola dana berdasarkan prinsip syariah antara bank. Selain itu, ada BI juga berperan sebagai regulator pasar uang syariah. Beberapa strategi lain yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, di antaranya mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif, mendorong inovasi produk perbankan syariah, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah, meningkatkan kerjasama dengan institusi lainnya. Faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bank syariah diantaranya jumlah pembiayaan UMKM, jumlah membiayaan murabah, banyak jaringan kantor, dan juga ada tantangan dan peluang dalam keuangan syariah. Keuangan syariah kini menjadi topik yang semakin relevan di dunia ekonomi global. Sebagai sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, keuangan syariah tidak hanya menawarkan alternatif bagi umat muslim, tetapi juga menarik perhatian banyak pihak yang di luar komunitas muslim. Hal itu disebabkan oleh nilai-nilai etis yang ditawarkan seperti larangan. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai etis yang ditetapkan seperti larangan terhadap riba, bunga, garar, ketidakpastian, dan masyir atau judi yang memberikan landasan untuk keuangan yang lebih adil dan transparan. Di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Namun, meskipun memiliki peluang yang luas, keuangan syariah di Indonesia dan dunia menghadapi sejumlah tantangan. Sektor keuangan syariah menghadapi beberapa tantangan utama yang dapat menghambat perkembangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah. Meskipun sektor ini semakin dikenal, masih banyak individu yang merasa ragu atau bingung mengenai perbedaan antara produk keuangan syariah dan keuangan konvensional. Kurangnya edukasi yang menyeluruhkan tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat yang ditawarkan seperti keadilan dan transparansi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Selain itu, keterbatasan produk dan layanan yang sesuai dengan politik syariah yang juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku pasar yang merasa produk-produk keuangan syariah masih kurang variatif, terutama dalam hal investasi dan pembiayaan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memiliki penggunaan produk keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak pilihan, ditambah dengan ketidakjelasan regulasi di beberapa negara dan kekurangan infrastruktur yang mendukung sektor ini. Belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang baik di dalam negeri maupun global. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih besar dan mempromosikan dan memperkembangkan sektor ini. Artikel ini akan mengulas beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi di pasar global. Perbankan syariah di Indonesia memiliki beberapa tantangan dan peluang diantaranya. Satu, ada tantangan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, persaingan dengan bank konvensional, risiko kepatuhan syariah, dan risiko pembiayaan dari risiko imbal hasil dan risiko investasi, keterbatasan produk dan layanan, dan tantangan regulasi dan infrastruktur. Ada peluang potensi pasar yang besar karena jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesia, meningkatkan minat terhadap investasi berkelanjutan, adopsi teknologi finansial, kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah. Untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang perbankan syariah dapat menerapkan strategi perkembangan seperti: satu, melakukan edukasi kepada masyarakat dan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Dua, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam memahami dan menggunakan teknologi. Tiga, ada manfaat teknologi digital untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Sekian video kali ini. Jangan lupa like,